sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syartul adzani ayyakunal muazzinu musliman aqilan zakaron. Artinya, dan bermula syarat azan itu yang bagus, orang yang azan itu musliman, seorang yang muslim laki-laki, akilan berakal sehat, zakaron berjenis kelamin laki-laki. Ini syarat azan. Ya, jadi azan ya orangnya namanya muazzin. Ya, muazzin itu isim fa'il dari azana. Ya, jadi orang yang azan namanya muazzin. Nah, muazzin itu syaratnya satu muslim, kedua akil, ketiga zakar. Zakar artinya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi orang perempuan tidak disunahkan untuk azan. Ya, nanti dia disunahkannya qomat. Tapi kalau orang laki ya sunnahnya azan. Habis azan baru qomat. Wa halil azanu afdalu minal imamati amla bihi khilafun. Kemudian ada pertanyaan, apakah azan itu nilainya lebih bagus daripada imam atau sebaliknya imam yang lebih afdal daripada muazzin? Nah, ini ada pertanyaan nih. Ya, orang yang azan apakah lebih bagus daripada orang yang imam, atau sebaliknya imam apakah lebih bagus daripada muazzin? Jawabannya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. As-sahihu, menurut qaul sahih, indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, wa nassa alaihi Syafi'i, dan dinas atas ini Imam Syafi'i, annal imamata afdalu, bahwasanya imam itu lebih afdal. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang bilang muazzin atau orang yang azan itu lebih mulia kebanding daripada yang imam. Tapi ada juga yang punya pendapat imam itu lebih mulia daripada orang yang azan. Nah, menurut qaul sahih seperti yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i, kemudian yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, kesimpulannya imam tetap lebih afdal. Makanya Nabi bukan muazzin, Nabi jadi apa? Imam. Seandainya ya muazzin lebih mulia, pasti Nabi muazzin. Nah, ternyata kenyataannya yang muazzin Bilal, yang jadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ya imam itu lebih afdal kebanding daripada muazzin. Itu di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis Imam Nawawi ya menjelaskan banyak itu terkait perbedaan-perbedaan ya kemuliaan jadi muazzin dengan imam. Tapi kesimpulan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini al-ashah, menurut kaul yang paling sahih seperti yang disampaikan oleh Imam Rafi'i maupun oleh Imam Syafi'i, ya bahwa imam lebih afdal kebanding daripada muazzin. Nah, disitulah rahasianya kenapa Nabi Muhammad itu ya imam, bukan menjadi muazzin. Nah, sementara Bilal yang diperintahkan untuk jadi muazzin. Tapi sebenarnya dua-duanya mulia ini. Ya, jadi nanti banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang muazzin yang hafiz. Jadi ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan. La zilla ya illa zilluh. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Nah, di antara 3 kelompok manusia itu adalah al-muazzin al-hafiz. Itu dalam hadisnya begitu saya baca. Muazzin yang hafiz, artinya muazzin yang hafiz, muazzin yang benar-benar tepat waktu. Ya, jadi kalau azan tuh sesuai dengan waktunya. Azan Isya jam berapa? Jam 7:30 menit, benar di azan jam 7:30 menit. Jangan belum waktunya azan udah azan.
atau udah terlambat banget baru azan. Nah itu enggak hafiz namanya. Ya, makanya jadi muazin harus selalu tepat waktu. Nah, jadi kita di musholah kah atau di masjid kah yang namanya jam ini nih harus benar-benar tepat waktu terus. Apalagi yang namanya jam waktu yang memang udah ya benar-benar diprogram. Nah itu tolong diperhatiin, tiap minggu tolong diperhatiin ada enggak keterlambatan atau kecepatan, ya supaya nanti muazzinnya benar-benar hafiz. Ya artinya dia kalau azan tepat waktu. Kan ada kadang-kadang musholah yang belum waktunya 3 menit udah azan. Udah jangan tuh, nggak boleh. Ya, atau udah terlambat bener, udah 5 menit baru azan. Nah jadilah muazzin yang hafiz. Nah muazzin yang hafiz itu nanti termasuk dalam kategori 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluh. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi kesimpulannya tetap imam katanya lebih afdol kebanding daripada ya muadzin. Wal asahu, dan menurut kaul yang paling sahih dan Nawawi, Imam Nawawi qala, berkata beliau, wa huwa qaulun aksaru ashabina, itu ucapan yang terbanyak dari ashab kita, ashab Imam Syafi'i, annal azana afdalu, sesungguhnya azan itu lebih afdal. Nah kalau seandainya ada yang punya pendapat azan lebih afdal, kenapa Nabi tidak azan? Alasannya kalau Nabi yang azan maka semua wajib datang memenuhi panggilan Nabi. Tuh begitu. Makanya sengaja Nabi enggak azan. Yang disuruh azan bilang, sebab kalau Nabi yang azan ini panggilan dari Nabi. Nah itu kalau panggilan dari Nabi wajib kita penuhi. Di beberapa kitab saya baca itu Bapak Saudara, seandainya kita lagi sholat dipanggil sama Nabi, wajib nyaut, dan itu tidak membatalkan. Ya, itu keistimewaan Rasulullah SAW. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba Nabi manggil, ya Ali. Kita misalnya namanya Ali, labbaik ya Rasulullah, enggak batal. Ya, kemudian kalau dia panggil ta'al kemari, kita wajib ya datang menjumpai ya panggilan Rasulullah, dan itu tidak membatalkan. Itu kemuliaan Rasulullah. Ya, jadi ya, walaupun lagi sholat dipanggil sama Nabi, wajib penuhi panggilan Nabi dan sholatnya tidak batal. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, ya itu wajib kita penuhi, namun membatalkan. Ya, membatalkan. Misalnya Nabi Isa manggil, wajib kita penuhi panggilan, tapi itu membatalkan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak membatalkan. Nah itulah rahasianya kenapa Nabi nggak azan. Semua kalau Nabi azan wajib semuanya memenuhi panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya posisi Nabi jadi imam. Ya, walaupun seandainya muazzin atau orang yang azan itu lebih afdol. Sebab memang di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Wa nasra Syafi'i ala karahatil imamah, dan menas Imam Syafi'i ala karahatil imamah atas ya tidak disukainya imamah. Wa alam, dan ketahuilah annal azana, bahwasanya azan muta'alliqun bin nazril muazzin, itu terkait dengan pandangannya muazzin. La yahtaju bihi ila murajaatil imami, tidak hajat, tidak butuh ya kepada ya apa murajaatil imam, menghubungi kepada imam. Jadi ketika seorang azan tidak perlu minta izin sama imam, tidak perlu murojaah sama imam. Dilihat waktu, udah silakan. Kalau memang dia mau jadi ya muazzin, langsung diazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung aja. Nah seperti itu.
Itu namanya murajaatul imam, nggak perlu. Wa ammal iqamatu, adapun iqamah, orang yang mau qomat, fatata'allaqu bi iznil imam, maka itu terkait tentang izin imam. Tapi kalau yang qomat harus ada aba-aba dari imam. Kalau kata imam qomat, qomat. Kalau imam belum suruh, ya qomat, jangan qomat dulu. Ya, itu begitu. Jadi tata'allaq, terkait. Nah begitu. Ini imam, ya imam kalau masih wirid, biarin aja, tungguin imam wirid dulu. Ya jangan imam masih wirid ada yang berani qomat, nggak boleh. Ya jadi nanti kalau kata imam qomat, atau nih orang udah tahu kasih kode, ya ini imam kalau wiridannya udah jam sekian, ya udah sampai ini, nah baru, nah itu silahkan. Tapi kalau imamnya ya belum masih kode, ya untuk qomat tidak boleh ada yang berani qomat. Makanya man azana fa yuqim, siapa yang azan dia yang qomat. Jangan yang azan A yang qomat B, ya nggak boleh. Ya jadi yang bagus yang azan dia yang qomat, dan ketika qomat udah dapat izin dari imam. Jangan di qomat aja imam belum ada. Ya akhirnya nunggu-nunggu, mana nih imamnya, lah ente sudah qomat aja. Ya, jadi orang yang qomat itu udah dapat izin dari imam, berarti imam udah siap. Nah, ini aturannya. Ya, jadi aturan seperti itu. Kalau muazin nggak ada, ya gantiin. Kalau waktu udah, muazinnya belum ada, boleh digantikan. Kebetulan yang pertama datang imam, ya silahkan datu, ya imamnya jadi muazin, tapi nanti jangan dia qomat, ya jangan azan dia qomat dia imam dia, jangan. Jadi ketika muazin sebenarnya bukan dia muazin, dia sebenarnya petugasnya imam, tapi karena belum datang sedangkan waktu udah tiba, maka saat itu nggak apa-apa dah, ya imam jadi muazin. Tapi nanti yang qomat jangan dia, yang qomat orang lain. Nah setelah orang lain qomat atas izin dia, karena memang ya mestinya dia yang qomat, tapi ya dibilang ente silakan qomat. Nah di qomat nanti orang tersebut yang jadi imam. Nah seperti itu. Jangan tiga-tiganya diborong, muazin, ya qomat, imam, jangan. Ya seperti itu. Yang bagus emang muazin qomat, imam yang lain. Tapi tadi kan masalahnya, ya muazin belum datang, yang ada imam yang udah datang duluan, silahkan dia ya azan. Karena azan harus tepat waktu. Ya itu begitu. Jadi azan harus tepat waktu. Itu namanya muazin al-hafiz. Ya jangan udah lama, udah 10 menit baru azan. Jangan, nggak boleh. Ya. Jadi kalau udah terlambat jangan pakai pengeras suara di atas, nah. Ya, sebab kalau pengeras suara di atas, ya disangkanya kok ginari baru azan, atau belum waktu udah azan, nggak benar juga ini. Takutnya nanti ada orang yang memang lagi nunggu-nunggu suara azan, dia penting mau melaksanakan sholat, udah terdengar suara azan dia langsung sholat, padahal masih 3 menit lagi waktu. Nah ini kan dia harus bertanggung jawab. Belum masuk waktu udah azan. Jadi kembali ke masalah kita. Ya, jadi kalau muazin la yahtaju bi ila murajaatil imam. Tapi kalau ya iqamah tata'allaqu bi iznil imam. Itu begitu maksudnya. Jadi ketika muazin enggak perlu minta izin sama imam, tapi ketika orang qomat harus minta izin dulu dari imam. Ketika imam sudah ya mempersilahkan dia qomat, nah silahkan dikomat. Wallahu a'lam. Qala berkata ya musannif pengarang kitab, wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan setelah masuk di dalam sholat itu ada 2 hal yang disunahkan. Kalau tadi qoblas sholat, ya azan, iqamah itu sunnah sebelum sholat. Nah kalau udah masuk waktu sholat ada lagi yang
disunnahkan dua. Mana? At-tasyahudul awalu wal kunutu fis subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Ya, jadi yang pertama tasyahud awal. Itu tasyahud awal itu ya setelah masuk dalam sholat. Jadi disunnahkan. Makanya tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad namanya. Disunnahkan apabila ditinggalkan ya itu sah sholatnya, namun disunnahkan sujud sahwi. Yang kedua kunut pada sholat subuh, tiap hari tuh kunut sholat subuh. Nanti hadisnya banyak, bukan satu. Makanya orang yang ngamalin kunut tuh berdasarkan hadis Nabi. Ya, jadi jangan sampai kita lepas. Ya, jadi kunut itu tetap kita amalin. Walaupun dalam hal ini saudara-saudara kita ada dua versi. Ada yang kunutnya pakai, ya ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang subuhnya tidak pakai kunut. Tapi kita yang memang udah terbiasa ya subuhnya pakai kunut, tolong dilanjutkan. Karena memang berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memang subuhnya nggak pakai kunut, ya biarkan saja. Yang penting jangan saling menghina, mengejek dan ya saling ya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi yang benar yang mana Ustaz kalau begitu? Sholat subuh pakai kunut benar, sholat subuh yang kagak pakai kunut juga benar. Yang kagak benar yang kagak sholat subuh. Begitu. Cuma kita yang memang udah amalan kita subuh pakai kunut jangan ditinggalin. Gitu. Ini musola kita ya memang kunut ya selalu kita baca dalam sholat subuh. Jangan sekali-kali ada imam kagak kunut. Ya jangan. Nah seperti itu. Jadi kita pertahankan. Kalau bisa imam yang kagak pakai kunut ya kasih tahu. Ini musola memang ya menggunakan kunut. Bukan berarti ente salah. Tapi ya saya tidak nerima kalau ada imam yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Nah, masjid juga begitu. Ya, kalau kita biasa masjid kita pakai kunut, jangan cari imam yang kagak pakai kunut. Nah, begitu. Bukan berarti yang nggak pakai kunut salah, tapi kita harus mempertahankan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Dan landasannya banyak. Hadis-hadis Nabi nanti akan kita bahas. Nah seperti itu sehingga kita kuat ya. Kalau ada orang-orang bilang oh ini kunut begini-begini ya, kita punya ya dasarnya, landasannya. Dan Imam Syafi'i itu make terus. Makanya saya di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, walaupun kita ngikut imamnya kagak pakai kunut, saya tetap pakai kunut ya, sebab waktunya cukup. Ya cukup kita kunut aja, kita biasa pakai kunut, gak usah malu. Ya angkat tangan aja. Ya Allahumma hdina. Atau baca kunut yang singkat. Kunut itu kan ya doa dan pujian. Allahumma gfirli ya ghafur. Itu udah kunut namanya. Nah seperti itu. Atau kita mau baca yang biasa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afid. Masih keburu. Ya sebab ya cukup lama tuh imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, jadi amalan kita pertahankan. Kita biasa wirid di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, nggak ada yang pada wirid. Ya, assalamualaikum warahmatullah, langsung jalan. Pada mau kemana tuh orang? Ya, nah begitu. Nah kita biasa pakai wiridan dulu. Terus kita baca wirid, tenang aja. Ya, tuh begitu. Ya, jadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi jangan dijadikan patokan Bapak sekarang, sebab banyak orang Wahabi di sana. Ya, seperti itu. Jadi ya beda dengan dulu orang-orang tua kita. Itu para masyayikh ya banyak yang mengajar di Masjidil Haram. Tapi kalau sekarang mah ya udah ya dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Ya, makanya amalannya jangan dijadikan rujukan. Tuh di Mekah, di Masjidil Haram begini, di Masjid Nabawi begini, gak usah. Ya kita yang udah kita baca kitabnya,
Sampai di sana pertahankan itu. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Jadi tasawuf awal termasuk sunnah. Ya, disebut sunnah ab'ad. Misalnya sholat maghrib itu ada tasawuf awalnya. Sholat zuhur asar ya sama isya ada tasawuf awal. Itu hukumnya sunnah ab'ad namanya. Dan yang kedua wal kunutu fi subhi, kunut dalam sholat subuh, wafil witir dan pada sholat witir, fin nisfil akhir tapi di pertengahan yang terakhir. Jadi ada dua kunut. Pertama saat sholat subuh tiap hari ya sholat subuh. Yang kedua kunut pada sholat witir tapi fin nisfil akhir, di pertengahan yang terakhir. Berarti kalau nisful akhir itu ngitungnya tanggal 16. Jadi kalau bulan Ramadan tuh Pak, tanggal 15 belum witir belum. Sebab namanya nisful awal. Tapi kalau tanggal 16 namanya nisful akhir. Nah tanggal 16 baru dah tuh kita witir. Dan yang ditinggalin ini amalan kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ya, Imam Syafi'i ajarannya ya, dan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, ada nasnya, ada dalilnya. Ya, begitu. Ya, jadi kita baca kunut pada sholat witir di pertengahan yang terakhir. Beda kalau nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban baca surah Yasinnya di pertengahan yang pertama. Berarti malam tanggal 15. Ya, malam tanggal 15. Kalau witir pakai kunut di nisful akhir, berarti malam tanggal 16. Sama-sama nisif, tapi ada nisfil awal, ada nisfil akhir. Nah kalau kita ngaji kita paham tuh. Ya, oh kalau tanggal 15 nisfil awal, kalau tanggal 16 nisfil akhir. Kunut nah malam 16. Kalau baca surah Yasin ya malam tanggal 15. Min syahri Ramadana, yaitu dari bulan suci Ramadan. At-tasahudul awalu, bermula tasahud awal sunnatun, itu hukumnya sunnah bis sholati, di dalam sholat. Tasahud awal hukumnya sunnah. Kalau ditanya sunnah apa? Sunnah ab'ad. Makanya kalau ada orang kaget ya tasahud awal itu sah ya sholatnya, karena itu sekedar sunnahnya ab'ad. 5 rawahu, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri. Ya, jadi Rasulullah pernah ya berdiri pada salat zuhur, wa alai julusun, dan atas dia itu duduk. Falamma atama salatahu sajada sajataini. Jadi Nabi salat zuhur 4 rakaat. Pada saat rakaat yang kedua Nabi langsung bangun, kagak duduk. Nah akhirnya ya Nabi sujud 2 kali sujud. Itu yang disebut dengan apa? Yaitu ya sujud sahwi. Ya, jadi Nabi sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak ya tasyahud awal. Jadi kalau kita meninggalkan duduk tasyahud atau kita meninggalkan tasyahud awal, sah sholatnya. Namun nanti disunahkan sujud sahwi. Sama seperti kita sholat subuh meninggalkan kunut, sunnah sujud ya sahwi. Ini rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini menandakan bahwa ya tasyahud awal hukumnya sunnah. Walau kana wajiban, kalau seandainya tasyahud awal itu hukumnya wajib, lama tarokahu sallallahu, maka otomatis Nabi tidak pernah meninggalkan tasyahud. Buktinya ini hadis dari Imam Bukhari Imam Muslim. Nabi sholat zuhur, tapi pada rakaat kedua Nabi tidak tasyahud awal. Nabi langsung berdiri rakaat ketiga, terus langsung rakaat keempat ya tasyahud akhir.
Namun ya dia ganti dengan sujud sahwi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tasawuf awal hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Seandainya rukun atau wajib, maka Nabi tidak mungkin meninggalkannya. Begitu. Wa amma masru'iyatuhu, adapun yang disyariatkannya, fal ijma'u munaqidun ba'da sunnati syarifah, maka ijma' itu terjadi setelah adanya sunnah hadis yang mulia. Ala dzalika, atas yang demikian itu. Wa kaifa qa'ada, bagaimana cara duduknya itu jaza, boleh. Jadi bagaimana cara duduk, pokoknya yang penting ada tasawuf awal, boleh. Makanya orang-orang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kalau duduk macam-macam. Ya. Ada yang model duduknya ya bagaimana aja dah. Ya, itu dibolehkan. Wa kaifa qa'ada jaza. Itu begitu. Ibarat kitabnya. Bagaimana dia duduk boleh. Bila khilafin, tanpa ada khilaf di antara para ulama, bil ijma'i, secara ijma' ulama. Lakin ada, akan tetapi al iftirasu, duduk iftiras abdolu, lebih abdol. Itu orang-orang Indonesia tuh ngamalin semuanya. Ya, duduk iftiras, duduk tawarruk, itu orang Indonesia. Orang-orang Asia kalau sholat tuh cakep-cakep, ya ngamalin duduk iftiras, duduk tawarruk. Kalau yang lain-lain, kita nih orang segitu banyaknya yang duduk tawarruk cuma kita doang, orang-orang Indonesia atau orang Asia. Rata-rata ketika tasawuf akhir nggak ada yang pada tawarruk, duduk sembarangan aja. Ya, nah begitu. Tapi kalau orang Indonesia sholatnya cakep-cakep, Pak. Ya, sesuai dengan yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih, ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Nah, seperti itu. Nah, kalau tasawuf awal duduknya iftiras. Kalau duduk tasawuf akhir duduknya apa? Tawarruk. Ya, seperti itu. Jadi yang paling bagus saat lagi tasahud duduknya iftiras. Walaupun duduk yang bagaimana saja dibolehkan. Itu bila khilafin, tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun duduk iftiras lebih afdol. Bagaimana duduk iftiras? Fayajlisu, maka seseorang duduk ala ka'bi yusrahu, di atas mata kaki yang sebelah kirinya. Ya, jadi mata kakinya didudukin. Ya, wayan sibu yumnahu, kemudian dia tegakkan ya bagian yang kanannya. Kalau yang kanan tegak, wa yadu atrofa asabihi al yumna lil qiblah. Nah, kemudian ditegakkan ujung-ujung jarinya yang kanan arah ke kiblat. Jadi ini jari-jari kakinya yang ujung tuh diarahkan ke kiblat, tegak diarahkan ke kiblat. Sementara kaki kirinya itu diduduk di mata kaki kirinya. Nah, itulah yang disebut dengan duduk ya apa? Iftiras. Ya. Nah, itu kita amalin tuh, duduk iftiras pada saat lagi tasahud awal. Nah, jadi nanti ujung-ujung kakinya madepin ke mana? Ke kiblat. Ujung-ujung kakinya yang kanan ya didiriin, kemudian diarahkan ke kiblat. Begitu yang bagus. Ya, walaupun si cara duduk yang bagaimana aja boleh, jaza boleh. Ada duduk murabbah, sila boleh. Orang duduk sila boleh, nggak apa-apa. Ada iftiras, ada tawarruk, ya silahkan, itu yang mana saja dibolehkan. Namun yang paling bagus ketika kita tasawuf awal, ya duduknya adalah duduk iftiras. Cukup saya kira, nanti baru amal kunutu payustahabbu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.